Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita bertemu lagi dalam persekutuan doa, dan pada minggu ini kita memasuki persekutuan doa yang ketiga. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan supaya apa yang kita lakukan berkenan baginya. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur ya Tuhan, pada hari ini Engkau memperkenankan kami untuk kembali bersama-sama. Walaupun pada saat ini kami tidak bisa langsung bertatap muka, tetapi kami yakin kami berada dalam keadaan yang baik, sehat, dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan ini. Selanjutnya Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dalam persekutuan doa ini supaya bisa berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Tuhan, tolong buka hati pikiran kami supaya kami bisa memahami apa yang Engkau kehendaki, supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Indah
Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan membuka Alkitab kita. Pada persekutuan doa sore hari ini, kita akan mempelajari firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22. Begini firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya? Kita semua berharap dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan itu semua adalah karena belas kasihan Tuhan dan bukan karena kemampuan kita. Bapak Ibu, tadi kita sudah membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 hingga 22. Dalam firman Tuhan tersebut, kita bisa melihat bahwa apa yang dikehendaki oleh Tuhan semuanya sangat jelas. Tetapi Bapak Ibu, pada sore hari ini kita akan memfokuskan pada ayat yang ke-17. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, saya bacakan kembali. Tetaplah berdoa. Demikian judul atau fokus yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Bapak Ibu, sekarang ini tentu sudah sangat akrab dengan yang namanya HP. Bapak Ibu bisa melakukan berbagai hal dengan alat tersebut. Kita bisa menghubungi sanak saudara kita melalui HP, menanyakan kabar, menanyakan keadaan. Bahkan dengan HP kita juga bisa berbisnis atau berusaha. Bapak Ibu juga sudah sangat akrab dengan televisi. Hampir sebagian besar waktu kita berada di depan televisi. Demikian juga alat-alat komunikasi yang lain. Dari mulai surat, zaman saya masih muda, komunikasi melalui surat. Kemudian diantar ke kantor pos, baru sampai ke tempat tujuan. Kemudian berkembang lagi pada telepon rumah maupun telepon umum. Dan pada zaman teknologi yang semakin maju ini, kita dihadapkan dengan yang namanya HP dan juga internet. Untuk apa Bapak Ibu HP, internet, kemudian televisi, radio, dan berbagai macam alat yang lain? Semua alat itu untuk berkomunikasi. Tetapi Bapak Ibu, sekarang coba Bapak Ibu bayangkan
apabila tidak ada HP, tidak ada internet, tidak ada radio, tidak ada televisi, bahkan tidak ada kantor pos yang buka. Bisakah Bapak Ibu membayangkan keadaan tersebut? Pasti segala sesuatunya akan kacau balau. Bapak Ibu coba saja bayangkan ketika kita mau bepergian tetapi tidak membawa HP atau handphone. Pasti kita akan gelisah karena banyak hal yang akan kita perbuat dengan bantuan alat tersebut. Sehingga Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana pentingnya alat itu. Tetapi di balik semua itu, yang paling penting semua alat tersebut adalah alat komunikasi. Demikian juga dengan doa. Bapak Ibu bisa menganalogikan komunikasi itu atau ketika kita berhubungan dengan orang lain dengan berbagai macam kebutuhan, itu sebetulnya adalah sama saja ketika kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika anak atau putra-putri Bapak Ibu bepergian ke suatu kota, kemudian kita tidak dapat kabar, pasti Bapak Ibu akan merasa gundah, cemas, gelisah. Tetapi ketika kita menerima kabar, oh anak saya sudah mulai perjalanan, anak saya sedang beristirahat, anak saya sudah sampai, semuanya pasti akan merasa tenang. Demikian juga dengan doa. Harusnya kita semua punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Dan salah satu cara kita berkomunikasi dengan Tuhan adalah dengan doa. Bapak Ibu, doa adalah salah satu dari disiplin rohani. Di samping disiplin rohani yang lain seperti beribadah, kemudian bersaat teduh bersama Tuhan, kemudian memberitakan kabar Injil dan disiplin rohani yang lainnya lagi, doa adalah salah satu disiplin rohani yang paling mudah kita lakukan. Bapak Ibu yang terkasih, seorang teolog terkenal dari Amerika bernama Richard Foster mengatakan bahwa dari semua disiplin rohani, doa adalah yang paling sentral, karena doa mengantarkan kita pada komunikasi yang terus-menerus dengan Tuhan. Masih segar dalam ingatan kita ketika kita harus berada di rumah. Pasti Bapak Ibu masih ingat ketika kita berada di rumah saat awal pandemi. Kita tidak boleh keluar, kita tidak boleh bepergian, kita tidak boleh berwisata dan sebagainya. Bahkan aktivitas kerja kita pun dihentikan. Pasti Bapak Ibu masih ingat betapa kita semua, tiap-tiap individu maupun keluarga berdoa bersama-sama untuk keselamatan keluarga, saudara, dan juga diri kita masing-masing. Betapa doa di setiap keluarga tiba-tiba menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda, dan bahkan doa bisa diibaratkan sebagai sembako atau makanan bagi jiwa kita yang sedang galau di saat pandemi corona tersebut. Betapa pentingnya doa bagi kita.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Tadi sudah saya sebutkan disiplin rohani yang satu ini tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Kita dapat berdoa di mana saja, kapan saja, untuk hal apa saja, dan keadaan yang bagaimana saja. Sesungguhnya komunikasi yang lancar dengan Tuhan ini jauh lebih berarti dan kita butuhkan dalam kehidupan kita dibandingkan dengan segala sarana komunikasi lainnya di dunia. Ketika putra-putri Bapak Ibu bepergian, kemudian kita tidak bisa menghubunginya, apakah Bapak Ibu bisa terpuaskan dengan senantiasa berusaha menghubunginya, menanyakan dan sebagainya? Dan ketika semuanya sudah buntu, pasti Bapak Ibu hanya akan bertumpu pada satu hal, yaitu berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan supaya keadaan anak kita, putra-putri kita yang bepergian itu dalam keadaan yang baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membaca tadi dalam bacaan yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22. Pada ayat yang ke-17, jemaat Tuhan yang baru ini sedang bertumbuh dan berbuah secara luar biasa. Jadi dalam firman Tuhan tadi kita memahami bahwa saat itu jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang baru dan yang sedang bertumbuh dan berbuah secara luar biasa. Dan seperti gereja-gereja pada abad pertama atau gereja pada permulaan, pada umumnya mereka tak luput dari persoalan dan bahkan penganiayaan. Nasihat untuk tetap berdoa merupakan nasihat yang sangat berarti bagi mereka. Paulus dan para rasul lainnya saat itu tidak bisa selalu berada di dekat mereka atau di dekat jemaat Tesalonika pada saat itu, dan tidak dapat terus-menerus berkomunikasi dengan mereka karena pada saat itu alat komunikasi masih sangat terbatas. Saat itu komunikasi tidak semudah, tidak bisa cepat, dan tidak secanggih sekarang. Akan tetapi Tuhan yang mereka percaya dan muliakan selalu siap dengan jalur komunikasi yang senantiasa terbuka dengan mereka melalui doa. Mereka dapat terus berdoa dengan doa yang tidak putus. Artinya, mereka dapat terus-menerus berada di hadirat Bapa, terus berhubungan dengannya. Setiap kali mereka memerlukan komunikasi dengan Tuhan, sinyal telepon mereka tak pernah hilang. Itulah yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika pada saat itu. Komunikasi yang lancar dengan Tuhan tidak hanya berlaku untuk jemaat Tesalonika pada saat itu saja, tetapi Bapak Ibu, setiap orang yang percaya memiliki jalur hubungan yang bebas hambatan ini. Jika kita ingin terus mengalami pertumbuhan rohani, berdoa merupakan salah satu latihan rohani dasar yang perlu kita tekuni secara terus-menerus. Andrew Murray dalam With Christ in the School of Prayer mengatakan, meskipun doa merupakan hal yang begitu sederhana,
sehingga anak kecil pun dapat melakukannya. Namun doa juga merupakan tindakan yang teramat mulia dan kudus. Doa adalah persekutuan dengan Maha Kudus, esensi dari ibadah yang benar, saluran berkat bagi segala berkat, dan rahasia bagi kuasa dan kehidupan. Itulah doa. Begitu penting doa bagi kita sebagai alat komunikasi kita dengan Tuhan. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, kita bisa meminta pertolongan kepada Tuhan melalui doa. Dan doa pun tidak sulit kita lakukan. Ketika kita harus membaca firman Tuhan, mungkin kita harus membuka Alkitab, membuka HP Android kita. Tetapi dengan doa, kita tidak perlu alat apapun, hanya dengan iman kita bisa berdoa kepada Tuhan. Begitu pentingnya berdoa. Oleh karena itu, mari kita terus berdoa seperti apapun keadaan kita. Amin. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah, bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa. Pada Tuhan bersandar. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur pada Tuhan karena kita telah melaksanakan persekutuan doa pada sore hari ini. Mari kita berdoa.
Kembali Tuhan, kami hadir ke hadapan-Mu pada sore hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau telah memimpin kami dalam mengikuti kegiatan persekutuan doa ini. Tuhan, semua itu adalah karena pimpinan Roh Kudus-Mu saja. Tuhan, kami juga mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya Engkau tolong kami, Engkau bimbing kami, Engkau pimpin kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Engkau kehendaki, supaya kami lakukan dalam kehidupan kami, dan apa yang kami lakukan bisa berkenan bagi-Mu saja. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, seberapa saudara kami yang dalam keadaan sakit. Oh Tuhan, tolonglah mereka, lawat mereka, berkati mereka, supaya mereka kembali bisa sehat seperti sedia kala. Engkau pakai ya Tuhan keluarga, obat-obatan, makanan, maupun para dokter dan perawat yang merawat mereka, supaya saudara kami bisa kembali sehat seperti semula, dan kembali bisa memuji dan memuliakan nama-Mu bersama kami. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih bersekolah, dimanapun anak-anak kami berada. Tuhan, di masa pandemi ini, anak-anak kami harus belajar dari rumah. Oleh karena itu Tuhan, kami tetap mohon pimpinan-Mu, supaya anak-anak kami tetap bisa belajar dengan baik. Demikian juga ya Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu ya Tuhan, di masa pandemi ini, di mana setiap pergerakan kami harus dibatasi, di mana kami harus membagi kapan kami harus bekerja dan kapan kami harus tinggal di rumah. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, supaya kami terhindar dari sakit penyakit tersebut. Kami juga mohon ya Tuhan untuk para tenaga medis, para dokter, para perawat, dan tenaga medis yang lain. Kiranya mereka Engkau sertai ya Tuhan, Engkau lindungi dalam usaha mereka untuk mencegah dan mengobati saudara-saudara kami yang terkena sakit penyakit. Kami juga mohon pertolongan ya Tuhan untuk negara kami. Berkati para pemimpin kami, urapi mereka, berkati mereka dengan kebijaksanaan, supaya mereka bisa memimpin kami dengan baik, dengan penuh ketulusan, sehingga kami bisa merasakan damai sejahtera. Oleh karena itu Tuhan, Engkau berkati dari Bapak Presiden, para gubernur, para bupati, sampai Bapak Kepala Desa di tingkatan yang terendah, kiranya senantiasa dalam perlindungan-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur juga Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami dalam persekutuan doa ini. Setelah ini kami mohon tetap pimpinan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Banyak cacat, cela, dan dosa yang kami lakukan ya Tuhan, kiranya Engkau ampuni. Kami serahkan seluruh doa yang tiada sempurna ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.